Iya, wawancara, memang hasil wawancara dimasukkan. Coba nanti lihat ini ya. Kelihatan nggak ini? Ya. Kelihatan. Coba sambil melihat, Anda bisa lihat contohnya ini. Ya. Ini data yang harus diperoleh ya. Nanti akan saya bagi ini. Jadi ketika bertemu narasumber, Anda bisa menggali data lewat ini. Ya. Data yang harus Anda peroleh, misalnya, yang harus dikumpulkan. Oke ya. Ini. Jadi nanti informasi yang dibutuhkan, ya, penggagasnya siapa? Penggagas itu maksudnya narasumber yang mau Anda wawancarai itu siapa? Ya, ketua atau sekretaris atau takmirnya itu loh. Paham ya? Jadi nanti yang Anda temukan, yang Anda temui untuk memperoleh data, itu siapa orangnya. Makanya disebut dengan penggagasnya itu. Kemudian yang kedua, yang Anda tanyakan adalah sejarah dan kalender peristiwa. Peristiwa apa saja selama pandemi COVID di masjid itu saja. Ya, Anda batasi masjid itu, atau lembaga, atau pendidikan. Masjid ya paling spesifik, lebih gampang. Kemudian program dan aktivitasnya apa saja di masjid itu. Kemudian peluang dan tantangannya apa selama musim pandemi. Nah, sekarang ini kan di Jakarta sudah mulai diberlakukan PSBB mulai Senin kemarin. Nah, itu di daerah lain mengikuti PSBB seperti Surabaya misalnya. Tidak tahu saya di daerah lain apakah mengikuti seperti Surabaya. Sehingga operasi-operasi masker misalnya itu galak sekali di Surabaya. Nggak tahu tidak kalau di daerah lain ya. Itu nanti bisa Anda lihat termasuk di masjid itu. Mungkin asalnya buka kemudian sekarang tutup, atau asalnya tutup kemudian buka kemudian sekarang tutup lagi. Nah, itu silakan Anda dapatkan datanya itu. Nah, ini tidak perlu ya. Kalau yang data yang dibutuhkan ini tidak perlu untuk demografis, geografis, primer sebenarnya nggak perlu ya, karena bukan di desa. Ya. Ini yang perlu Anda peroleh adalah data tentang masjid. Jadi bukan dokumen desa, sekolah, atau organisasi ya, data masjid aja ya. Kira-kira masjid ini didirikan kapan, siapa penggagasnya, bagaimana perkembangan masjid, masjid ini awalnya tahun berapa, dibugar tahun berapa, kayak gitu itu loh. Obrolannya ringan-ringan saja ya. Yang jelas ada datanya yang penting. Nah, kemudian ada surat-surat edaran. Surat edaran mesti seperti misalnya harus pakai masker kalau masuk masjid. Surat keputusan dari takmir masjid ada apa enggak soal itu. Atau kalau tidak ada, ini hasil kesepakatan rapat. Kalau ada rapat itu ada enggak hasilnya, hasil dokumennya ada apa enggak. Silakan Anda gali itu. Kemudian keputusan-keputusan penting apa yang dihasilkan oleh masjid itu juga Anda gali. Nah, kemudian clipping dan foto-foto, ya, foto-foto masjid, foto-foto kegiatan di masjid itu seperti apa. Selama pandemi atau sebelum pandemi itu takmir masjid bisa Anda gali informasinya. Jelas ya? Nah, metodenya nanti Anda bisa lewat pengamatan, survei, atau lihat-lihat lah. Silakan jalan-jalan sekitar masjid, keliling masjid ya. Ada masjidnya, ada toiletnya, ada rumah imam, ada misalnya lapangannya, ada tempat usaha,
Pokoknya semua masjid harus ada survei. Kemudian kedua, pakai tanya jawab, ya, interview. Nah, kalau yang ketiga kuesioner nggak perlu ya. Cukup Anda lakukan wawancara mendalam, interview. Minggu ini datang, minggu depan datang lagi, ya, atau tiap 2-3 hari datang untuk memperoleh data. Nah, itu termasuk gap interview, wawancara mendalam. Kemudian teknik untuk memperoleh data, nah, bisa menggunakan snowball. Snowball itu seperti bola salju. Bola salju itu kan dari atas ya, semakin turun bola itu semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar. Semakin besar. Semakin besar. Maka informasi semakin itu dari besar. Orang ke orang itu semakin tambah orang semakin besar, informasi itu semakin banyak. Nah, itu maksudnya snowball itu. Jadi kalau tanya satu orang sama 2 orang, itu informasinya jauh lebih banyak 2 orang, ya. Nanya ke orang ketiga, nanya ke orang keempat, nanya orang kelima. Semakin banyak pertanyaan kepada orang lain, maka informasimu semakin kaya. Kemudian yang kedua, teknik triangulasi. Triangulasi itu teknik untuk mencocokkan data. Data antara orang satu dan orang kedua dengan orang ketiga, atau satu dengan orang ketiga, itu cocok apa enggak? Sesuai apa enggak? Bertentangan apa tidak? Itu namanya triangulasi. Anda bisa mencocokkan mana yang benar. Kayak misalnya masjid ini memberlakukan pakai masker sejak tanggal berapa? Dan satu orang ngomong tanggal 1, yang lain ngomong tanggal 11, yang lain ngomong tanggal 21, mana yang tepat? Itu menggunakan teknik triangulasi. Nah, itu kira-kira data yang harus Anda peroleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu baru satu ya. Yang kedua, saya kasih lagi. Yang kedua, ini soal teknik menggali data. Kelihatan ya? Lihat jelas? Iya, kelihatan. Ya. Teknik menggali data. Nah, itu bisa Anda lihat ini. Teknik menggali informasi di lapangan. Ini tekniknya bisa Anda ambil nanti. Yang pertama, Anda kenalkan, menyebut identitas. Namamu siapa. Tapi kalau sudah dikenal nggak usah ya. Sudah kenal kok, kenalan lagi ya. Ini kecuali kalau Anda orang asing, supaya Anda tidak dicurigai. Tidak dicurigai sebagai kelompok radikal misalnya ya. Perlu Anda kenalan. Silakan nama Anda siapa, alamatnya di mana, aslinya mana, ya statusnya apa. Ya. Itu silakan Anda kenalan. Kemudian memulai bertanya soal-soal yang sederhana, tanya yang santai-santai, informasi yang ringan. Jangan begitu datang tanya yang berat-berat, ya. Tanya yang ringan-ringan saja. Tanya ringan itu pertanyaan yang gampang dijawab oleh takmir masjid. Misalnya kalau Anda bertanya, Pak, di sini itu biasanya sholat jamaah itu berapa soft misalnya. Nah, itu kalau takmirnya istiqomah di masjid 5 waktu kan masih bisa jawab kan. Oh, kalau zuhur 1 rakaat Mas, kalau asar 2 rakaat, kalau maghrib 10 baris, 10 soft. Kalau subuh hanya setengah soft misalnya. Nah, itu mereka bisa jawab karena pertanyaannya ringan kan. Tapi kalau pertanyaannya berat-berat itu mereka akan sulit untuk jawab. Nah, misalnya, Pak, di sini apakah pernah datang Presiden Indonesia di sini misalnya? Pertanyaan berat itu. Ya, kasih pertanyaan yang
ringan-ringan ya. Kemudian pertanyaan membangun keakraban. Kalau Anda orang asing, silakan buat pertanyaan yang membuat Anda akrab. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, bertanya mengenai daily routines, kegiatan sehari-hari, aktivitas masjid itu apa saja kegiatannya. Itu kan bertanya sehari-hari. Kalau Anda nanya, Pak, di sini anak-anak kecil biasanya rame apa enggak? Itu kan kalau sholat, itu kan pasti bisa jawab mereka. Yang hadir ini siapa saja anak di sini, Pak, yang sholat itu. Apakah melulu orang tua, atau anak muda, atau campur. Ya tua, ya muda, ya anak-anak. Atau dan ibu-ibu misalnya. Itu kan pertanyaan daily routines. Sampai Anda bisa tanya misalnya di masjid ini listriknya habis berapa, misalnya air berapa, sumbangannya dari mana, kayak gitu kan termasuk pertanyaan daily routines ya, pertanyaan harian. Kemudian bertanya untuk mengantarkan pertanyaan fokus. Nah, fokus Anda apa datang ke masjid itu? Masih ingat nggak? Pertanyaan apa yang harus Anda gali? Data apa yang harus Anda peroleh di masjid itu? Nah, itu lihat di daftar laporan tentang poin 1, poin 2, poin 3, sampai poin 5 ya. Itu Anda tanya. Oke, itu poin pertama. Kemudian teknik untuk berkomunikasi, untuk mencari data itu seperti apa? Ya, duduknya Anda duduk bersama, santai gitu ya. Entah di serambi masjid, atau di tangga masjid, atau di warung sebelah masjid, silakan. Atau Anda datang ke rumahnya takmir, santai aja modelnya ya. Banyak Anda mendengar, bukan menggurui, karena Anda tamu. Karena dianggap orang luar Anda, kecuali kalau Anda orang dalam. Kemudian membaur, bukan menjaga jarak. Anda silakan berkomunikasi mereka. Kemudian rendah hati, bukan sok tahu. Anda silakan untuk tanya kepada takmir masjid itu dengan rendah hati. Bukan tinggi hati ya, sombong misalnya. Merasa Anda paling pinter misalnya, paling tahu, kemudian informasi Anda seperti orang yang tinggi hati. Kemudian fleksibel, bukan kaku. Jadi pertanyaan Anda itu bisa, misalnya Anda punya 10 pertanyaan, bisa pertanyaan nomor 1 dulu, baru nomor 10, baru nomor 9, baru nomor 2, itu fleksibel namanya. Kemudian Anda bisa berimprovisasi di tengah-tengah dialog, di tengah-tengah wawancara, Anda bisa membuat joke misalnya. Membuat joke itu. Lelucon misalnya, cerita-cerita lucu misalnya, boleh. Kemudian sifatnya Anda berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Ya, bukan Anda menjadi menguasai ya, karena orang luar Anda ya. Kemudian data yang Anda gali mengenai masalahnya apa selama pandemi di sini. Masjid ini mengalami problem apa saja selama pandemi itu. Nah, mungkin takmirnya nggak bisa satu visi, misalnya. Satu takmir minta jaga jarak, satu takmir yang lain nggak mau jaga jarak misalnya. Satunya ketat, satunya longgar misalnya. Itu mengenal masalah yang ada di masjid. Kebutuhan dan potensi masyarakat apa di sekitar masjid itu? Termasuk masalah dana, masalah anggaran. Untuk COVID ini kan butuh anggaran besar bagi takmir ya. Pengadaan hand sanitizer misalnya. Pengadaan air bersih misalnya. Harus menggali pipa baru untuk dialirkan di masjid misalnya. Kemudian mengidentifikasi akar masalah, maka masalahnya apa di takmir masjid, di masjid itu. Kemudian sekali lagi fokus untuk mengarah kepada informasi yang dibutuhkan. Sekali lagi fokusnya apa Anda harus jangan lupa. 5 atau 6 informasi itu harus Anda
Apa yang unik dari masjid ini, apa fakta yang menarik dari masjid ini, apa visi, apa misi, dan seterusnya, itu Anda gali. Kemudian yang paling penting adalah penetapan prioritas. Prioritas Anda apa datang itu. Kebutuhan Anda misalnya datangnya rencananya 3 kali, informasi 1 dan 2 diperoleh pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, itu bisa menggali informasi 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian setiap aktivitas, tolong jangan dilupakan ya, setiap aktivitas itu Anda abadikan, baik tertulis maupun gambar. Silakan Anda foto, silakan Anda rekam. Kemudian berterima kasih atas informasi yang telah diberikan. Apabila Anda sudah selesai, ya. Kemudian silakan Anda membuat kesepakatan untuk bertemu kembali jika ada informasi yang dibutuhkan. Silakan. Kemudian jangan lupa membawa alat perekam. Kamera digital maupun alat tulis. Ya, itu yang kedua. Ini saya punya informasi yang ketiga ini. Yang ketiga ini sebagai pelengkapnya ini. Teknik menentukan narasumber lokal. Siapa sebenarnya orang-orang yang layak untuk menjadi narasumber lokal? Artinya informan Anda siapa? Pertama misalnya, kompetensi narasumber yang baik. Jadi orang-orang yang layak untuk Anda wawancarai. Orang-orang yang layak untuk Anda ambil informasinya. Yang pertama, orang yang mengenal Medan. Medan itu bukan kota Medan ya, lapangan maksudnya itu. Orang yang tahu lapangan, ya, orang yang mengenal Medan. Yang kedua, orang yang mengenal masalah. Problem-problem yang ada di masjid ini mereka tahu semua, mulai A sampai Z. Itu berarti orang ini layak untuk dijadikan narasumber. Kemudian yang keempat, yang ketiga, menguasai local knowledge, wawasan lokal, pengetahuan lokal dari masyarakat desa itu, mengenal karakteristik masyarakat sekitar itu dia tahu betul. Dari etnisnya ada Jawa, ada Madura, misalnya ada Cina, ada Arab, ada India, ada Madura, misalnya. Itu dia tahu betul. Bahkan sampai logat-logatnya atau dia bisa mengerti bahasa 5 suku bangsa di sekitarnya itu dia bisa tahu. Yang keempat, memiliki akses atau jaringan informasi. Nah, orang ini misalnya pernah jadi pejabat, orang ini pernah jadi RT RW, atau orang ini menjadi ketua partai. Itu semakin jaringannya luas, berarti orang ini aksesnya semakin bagus. Nah, kemudian untuk menentukan kompetensi itu ya, yang pertama dia memiliki wawasan terhadap realitas empirik. Kalau di masjid, era pandemi berarti orang ini yang sering ke masjid, sehingga tahu informasi masjid itu. Dinamika masyarakat yang di masjid itu tahu dia. Kalau orang nggak pernah ke masjid, jangan diajak wawancara ya. Nanti orang ini bisa menyesatkan informasi Anda. Ya, jadi mereka yang aktif di masjid. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, mungkin orang ini bukan hanya takmir masjid ya, tapi dia ini lurah misalnya, atau ketua RT, atau ketua RW. Itu biar dia memiliki wawasan. Kemudian mampu menjelaskan dan mengaitkan berbagai realitas. Nah, ini biasanya orangnya terdidik ya. Satu fenomena, satu realitas dengan realitas yang lain, satu fakta dengan fakta yang lain, dia bisa mengaitkan. Ya. Indikator orang yang disebut memiliki kompetensi itu.
Ya, indikatornya satu, mereka pernah menduduki jabatan. Misalnya pernah dia menjadi kepala sekretariat pemerintah kota, misalnya. Oh, orang ini punya jabatan. Oh, dia ini pernah menjadi Pak Camat. Itu pasti beda orang ini. Yang kedua, dia dikenal oleh masyarakat. Sak masjid tahu semua orang ini. Sak RT, sak RW orang ini dikenal. Misalnya dikenal dermawan, dikenal soleh, ya, dikenal aktif, dikenal terdidik, misalnya, dikenal supel. Kemudian memiliki jaringan orang ini. Karena jabatannya banyak, temannya banyak, maka jaringannya luas. Atau yang kelima, mereka memiliki atau menjadi mantan pelaku di lapangan. Mantan camat, ya, mantan gubernur misalnya, mantan ketua takmir masjid se-Surabaya atau se-Bandung atau se-Jakarta misalnya. Itu kalau misalnya ada 2 orang atau 1 orang, dia punya semuanya, ya nggak apa-apa, cukup 1 orang saja. Kalau 1 orang itu menguasai, memiliki kriteria seperti pernah juluki jabatan, dia terkenal, dia memiliki pengaruh, dia memiliki jaringan, dan dia mantan pelaku di lapangan. Itu kalau ada lebih bagus. 1 orang saya anggap cukup kalau dia menguasai semuanya. Jelas ya? Nah, itu kira-kira 3 poin yang bisa Anda bawa sebagai bekal untuk mengambil data di lapangan. Oke, saya kira itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Tadi disuruh cari anunya juga kah? Apa namanya? Kapan masjid itu dibangun juga? Perlu sampai segitu juga, Ustaz? Ya enggak, sekedar tahu saja supaya Anda tahu wawasan bahwa masjid itu, tahu sejarahnya Anda. Ya. Oke. Terus jurnal ini bentuknya deskriptif, kan, Ustaz? Ya deskriptif. Oke, Ustaz. Saya. Kemarin kan dijelaskan minim itu 10 sampai 15 lembar ya, Ustaz ya. Nah, itu termasuk di dalamnya lampiran-lampiran foto-foto atau gimana, Ustaz? Oh, enggak masuk. Enggak masuk, Ustaz? Enggak masuk. Nah, kalau lampiri foto-foto, ada 100 foto, akhirnya 10 lembar foto itu. Ya mungkin diminimalkan berapa foto itu, Ustaz? Ya, pokoknya foto yang yang wajar lah ya. Itu isinya saja itu, isi jurnalnya itu 10 lembar, 10. Sangat sedikit itu, sangat minim. Anda kalau kaya data itu 20 bisa kurang itu. Ya. Makanya Anda semakin sering datang ke masjid untuk melakukan wawancara, data Anda semakin kaya. Semakin banyak orang yang Anda wawancarai, berarti data Anda semakin kaya. Oke, terima kasih. Oke ya, saya kira itu ya. Kita akhiri soal itu bekal aja, nanti sambil jalan bisa ditanyakan. Saya sekarang ke materi yang harus saya sampaikan untuk perkuliahan ketiga ini. Tentang ini ya, wujud kebudayaan. Bisa terlihat ya? Bisa terlihat, bisa. Bisa, Ustaz. Oke. Saya akan menjelaskan tentang wujud kebudayaan. Kalau kemarin sudah dibahas pengertian kebudayaan ya? Ya, pengertian. Apa pengertiannya kemarin? Bisa disingkat? Hasil pemikiran manusia yang senantiasa ingin diwariskan untuk menyempurnakan hidup. Terus? Dengan cara dipelajari. Terus? Tidak lupa. Poin-poinnya aja.
3 Ustaz kemarin poinnya Ustaz. Apa? Yang pertama hasil pemikiran manusia. Yang kedua senantiasa ingin diwariskan. Yang ketiga untuk menyempurnakan hidup. Terus? Ada tambahan untuk melengkapi? Diperoleh dengan belajar. Belajar. Ya kan? Dipelajari. Itu kebudayaan. Nah, sekarang ini wujudnya sekarang. Wujud kebudayaan seperti apa? Nah, wujudnya yang pertama adalah ada 3 wujud ya. Nanti tolong poinnya dilihat. Ada 3 wujud. Yang pertama, wujudnya adalah sistem nilai. Kalau Anda duduk dengan seseorang yang belum Anda kenal, bisakah Anda meraba-raba atau mengira bahwa orang ini orang Madura? Bisa nggak? Susah. Susah. Susah, Ustaz. Bisa nggak Anda tiba-tiba ketika duduk dengan seseorang, terus Anda mengatakan, oh orang ini komunis ini? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Serta-merta menilai orang dari sisi fisik, nggak bisa. Inilah yang disebut dengan sistem nilai itu. Nilai itu, sistem nilai adalah sebuah rujukan berpikir manusia yang berisi sejumlah panduan dalam berpikir dan bertindak. Sifatnya abstrak ya, tidak bisa diobservasi secara kasat mata. Anda melihat orang nggak bisa, orang ini Muslim, kafir, ya, Hindu, Buddha, orang ini orang Spanyol atau orang Argentina nggak tahu. Mungkin hanya ngira-ngira saja, tapi nggak mesti. Apakah orang yang putih, sipit itu mesti Cina? Tidak. Nggak mesti. Itu menunjukkan bahwa secara fisik itu nggak bisa orang dipastikan. Kecuali kalau kita sudah ngobrol, sudah ngomong sama dia. Ya. Nah, kemudian contohnya misalnya, Anda bisa kasih contoh ini. Ideologi, norma, adat, agama, dan sebagainya, itu salah satu di antara sistem nilai. Nggak bisa kita ngomong orang itu PKI, ya, orang itu komunis, orang itu kapitalis, orang itu sosialis, nggak bisa. Ya, oh itu orangnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, nggak bisa. Ya, seperti adat. Ini adat mana ini nggak tahu. Orang ini beradat apa nggak tahu. Apakah orang yang berkopiah hitam itu pasti Muslim? Tidak. Tidak. Itu menunjukkan bahwa secara fisik belum tentu berbeda dengan apa yang ada di otak mereka. Itu yang disebut dengan sistem nilai. Kemudian berikutnya, sistem sosial. Tadi kalau sudah sistem nilai ya, sekarang sistem sosial. Sistem sosial itu bisa dikatakan tindakan berpola manusia. Coba kata kuncinya itu tindakan berpola. Tindakan berpola itu tindakan yang berubah-ubah atau terus-menerus sama? Terus-menerus sama. Terus-menerus sama, itu namanya berpola. Kalau jalannya cepat, ya cepat terus. Atau jalannya lambat, lambat terus. Kadang cepat, kadang lambat, ya itu berarti nggak berpola dia. Nah, itu namanya tindakan berpola manusia yang berisi aktivitas dan pola interaksi tertentu yang sifatnya konkret, bisa diobservasi dan didokumentasikan.
Bedanya apa sama sistem nilai tadi? Bedanya apa? Sistem sosial sama sistem nilai tadi? Kalau sosial dari perilaku, Ustaz. Kasat mata, bisa terlihat, ini buktinya, bisa diobservasi, banyak konkret, bisa didokumentasi, bisa difoto, bisa di video. Ya. Contohnya bersalaman. Kita bisa tahu orang salaman apa enggak. Orang ini di era COVID mau salaman apa enggak, itu bisa dilihat. Mazhabnya mau salaman apa enggak. Ya, kan banyak sekarang orang di era sekarang nggak mau ngasih tangannya kan? Ya. Ya. Kalau ketemu cepet gini aja. Ya. Di kalangan ustadz beda-beda juga. Ada yang mau salaman, ada yang enggak. Ya, bergantung agamanya terhadap COVID itu 100% atau 0%. Kalau terhadap COVID itu 0% ya salaman dia. Tapi kalau agamanya terhadap COVID itu 100% nggak mau salaman, nggak mau ketemu orang. Bahkan sholatnya di rumah, nggak pernah mau ke masjid. Itu kalau agamanya 100% terhadap corona. Nggak mau ketemu orang, ya, nggak mau salaman. Pokoknya di rumah terus nggak pernah keluar. Itu kalau agamanya COVID 100%. Beda dengan orang yang agamanya 0% terhadap COVID. Santai aja orangnya. Ketemu ya salaman, ya cipika-cipiki, ya sholat jamaah rapet. Kemana-mana nggak pakai masker. Ketemu orang bebas. Ya. Nongkrong. Ya, nongkrong di mana-mana. Nggak ada ngaruh itu. Kalau ada yang 50% terhadap COVID. Ya. Nggak tahu Pak Ali termasuk yang mana ini, yang 0% atau yang 100%? Tuh. Kita ini sedang belajar ilmu sosial. Agama itu tanda petik di sini maksudnya, bukan agama-agama formal. Nah, contoh berjalan itu juga sama, bisa dilihat, bisa divideokan, cara berkomunikasi. Ya, ngomongnya cepat, ada ngomongnya lambat, ada ngomongnya plegak-pleguk misalnya. Kalau ada cara berkomunikasi suka tertawa, nah, sebelum ngomong tertawa dia. Jadi sebelum cerita tertawa dulu, nah, itu teknik berkomunikasinya begitu memang dia. Terus teknik berinteraksi dengan orang. Kalau ketemu orang, kalau ngomong itu tangannya mesti megang badannya orang lain itu ada teknik berinteraksi, ngomong sambil megang orangnya. Kalau nggak megang nggak enak dia. Mungkin ada di antara kita ini kalau ngomong mesti megang orangnya, entah megang tangan, megang pundaknya, megang bahaya. Menyentuh orang lain. Atau cara berpakaiannya juga begitu. Itu juga sama sistem sosial. Kalau pakaiannya rapi orang itu. Kalau kopiahnya putih, ya. Kemudian pakaiannya putih, celananya putih, sarungnya putih, sandalnya putih. Itu orang itu menunjukkan konsisten orang itu atas bawah. Ada yang warna-warni ya, gaduh-gaduh. Kopiahnya hitam, malaikat, bajunya merah, celananya coklat, sandalnya LGBT, Pak. LGBT. Itu misalnya. Kemudian cara bertransaksi ya, juga sama itu. Bagian dari sistem sosial. Oke, saya kira itu ya. Yes. Kemudian yang ketiga, kebudayaan fisik. Kemudian fisik adalah seluruh hasil karya manusia secara fisik ya, berupa benda yang bisa dilihat, yang bisa diraba, dan bisa difoto. Ini lebih spesifik dan lebih kasat lagi nih. Ini sangat beda dengan sistem nilai dan sistem sosial. Ya.
Ini jauh lebih konkret. Ya. Kalau ini bukan hanya bisa dilihat, bisa dipegang, ya, bisa dilempar. Contohnya villa, bentuknya villa, ya, gambarnya villa, kelihatan. Ukurannya berapa, warna apa, itu orang bisa menggambarkan. Jembatan, model jembatan, besarnya jembatan, tingginya jembatan, lebarnya jembatan, itu bisa lihat. Kemudian joglo juga gitu. Anda bisa gambarkan joglonya sampai tahu harganya berapa ya, modelnya. Apa itu, Ustaz? Ya, dompet, laptop, gazebo, baju gamis, model AC, ya, model mushaf, dan sebagainya. Banyak sekali nih, jutaan contoh kalau kebudayaan fisik. Senjatanya banyak senjatanya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Segitiga ini berarti ya. Saya mau gambarkan segitiga. Segitiga kebudayaan, wujud kebudayaan. Bisa disimpulkan ya, bahwa wujud kebudayaan itu ada 3. Yang pertama, sistem nilai. Yang kedua, sistem sosial. Yang ketiga, kebudayaan fisik. Anda kalau suruh menggambarkan, suruh mencontohkan masing-masing, Anda bisa. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Hubungan sistem nilai, sistem sosial, dan sistem fisik. Apa kebudayaan fisik? Sistem budaya, ya, seperti adat istiadat. Sistem budaya itu yang saya maksud adalah sistem nilai tadi itu ya. Sistem nilai, sistem budaya itu seperti adat istiadat, mengatur dan mengarahkan tindakan manusia, baik gagasan, tindakan, maupun karya manusia, sehingga menghasilkan benda-benda kebudayaan dalam bentuk fisik. Kenapa orang Madura itu senjatanya celurit? Kenapa orang Makassar senjatanya badik? Kenapa orang Dayak itu senjatanya panah? Itu berkaitan dengan sistem budaya, sistem nilai. Nah, sistem budaya itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Kenapa orang Lamongan itu senang makan ikan laut? Itu kaitannya sama sistem nilai. Ada budaya sekitar masyarakat sana. Mungkin ikannya gampang di sana. Mungkin orang yang tinggal di pinggir-pinggir pantai, itu makan ikan mentah biasa ya. Ada nggak di antara teman kalian yang makan ikan mentah? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini orang Jepang kalau makan yang mentah. Udang mentah, Ustaz. Loh, yang mentah bisa mereka makan. Karena istighfar Anda nggak pernah makan, nggak biasa. Kalau makan tikus, nah itu baru astagfirullah. Ikan kan halal toh. Iya, halal. Halal, Ustaz. Kemudian yang kedua, bentuk kebudayaan fisik membentuk lingkungan hidup tertentu yang menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya, sehingga mempengaruhi pola berpikir dan berbuatnya. Ntar, baterai saya mau habis, tak? Colokkan dulu ya. Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Nggak bahasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya bilang tadi kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik itu membentuk lingkungan hidup tertentu. Jadi orang yang
biasa hidup di tengah hutan. Itu berbeda dengan orang yang hidup di pinggir pantai. Atau orang hidup yang ada di lingkungan pedesaan, pedalaman ya maksud saya. Orang pedalaman sama orang pesisir, sama orang yang tinggal di dalam hutan itu beda. Beda tindakannya, beda perilakunya. Bisa jadi beda cara jalan, beda cara makan, beda cara bersuara, beda cara berkomunikasi. Pasti beda-beda. Orang kalau tinggalnya itu berjauhan, rumahnya satu orang dengan yang lain itu berjauhan, itu kecenderungannya atau memiliki kecenderungan omongnya itu keras, banter. Orang yang biasa tinggal di tengah hutan, jauh dari orang, itu kalau bicara banter. Apalagi orang yang di tengah pantai, ya, pinggir pantai, suara anginnya keras, maka orang itu bicaranya keras. Beda dengan orang yang tinggal di dalam istana, ya, di dalam di perkantoran, di perkampungan yang berdekatan, rumahnya saling dempet. Itu ngomongnya pelan biasanya. Nah, itu bisa membedakan ya, bahwa kebudayaan fisik itu membentuk lingkungan hidup tertentu yang menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya. Dan itu mempengaruhi pola berpikir, ya. Cara berpikirnya itu berbeda. Orang kota sama orang desa. Kalau orang desa itu rumahnya luas, jalannya lebar. Ya. Kalau berhenti naik motor, naik mobil, sewaktu-waktu ngerem nggak apa-apa. Parkir di mana-mana boleh. Ya, mau di tengah jalan, mau di pojok, mau di tengah, silahkan. Karena tangannya luas. Coba Anda di Surabaya, di tengah kota, Anda mau parkir sembarangan. Belok tiba-tiba, nggak pakai rating, belok gitu aja. Apa yang terjadi? Dimarahin orang. Iya. Dimaki-maki sama orang ya. Itu beda. Tabrak orang. Itu salah satu di antara contoh. Kemudian hubungan manusia dengan kebudayaan. Manusia itu memiliki modal berupa akal untuk mewujudkan keinginannya dalam bentuk ide. Jadi manusia itu punya akal, makanya banyak ide dia. Nah, ide dan gagasan itu akan terwujud dalam bentuk tindakan berpola. Orang ngomong cepat, orang berjalan lambat, orang berperilaku tertentu, itu karena dia punya ide dan gagasan. Orang kaya dan orang miskin, itu dari jalannya aja beda ya. Beda apa enggak? Sangat beda. Ya, cara berpakaian aja beda ya, orang miskin sama orang kaya itu ya, beda. Oh, beda Ustaz. Beda sekali. Sama, orang yang miskin dan kaya itu ide dan gagasan juga berbeda. Dan itu tindakannya bisa berpola. Ya. Cara makan orang miskin sama orang kaya beda ya, cara makannya ya. Iya, beda Ustaz, beda. Ya, mungkin bisa dibedakan. Nah, dengan tindakan berpola itu akan menghasilkan budaya dalam bentuk fisik. Nah, orang kaya itu punya kecenderungan, keinginan apa. Misalnya orang miskin itu kemana-mana bawa apa, itu beda. Kalau orang kaya kemana-mana bawa apa, itu juga bisa dijelaskan. Nah, tindakan-tindakan berpola itu, itulah yang membedakan manusia cerdas dan manusia yang enggak cerdas. Dari sisi rumah saja kita bisa lihat ini rumahnya orang miskin atau orang kaya itu kelihatannya. Kelihatan sekali. Cara makan, cara memilih warung itu beda ya, orang miskin sama orang kaya ya.
Beda sekali. Ada orang kaya, kalau milih warung, pasti milih-milih dia. Kalau ada orang kaya kok milih warung sembarangan, pasti dimaki-maki temannya. Kami orang kaya, milih warungnya kok kayak orang miskin. Punya utang. Tergantung juga. Itu karena ada tindakan yang berpola. Cara pandang orang terhadap orang miskin, cara pandang orang terhadap orang kaya. Cara berpikir orang pondok, orang yang mengenal agama dengan orang yang tidak mengenal agama aja beda. Nah, ketiga pola tadi mempengaruhi manusia dalam mengembangkan ide dan gagasan baru, yang kemudian menghasilkan kebudayaan yang baru. Itu kira-kira kaitannya ya, kaitannya antara kebudayaan sistem nilai, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Kira-kira itu pola hubungannya ya antara manusia dan kebudayaan. Nah, ini kira-kira contohnya, contoh yang bisa mungkin Anda bisa memberi contoh yang lain nanti ya. Contoh aplikasi wujud kebudayaan. Yang pertama misalnya grup musik. Nah, grup musik itu dia punya sistem nilai. Dia memiliki kebebasan jati diri dan seni. Jadi makna kebebasan, dia memiliki kebebasan dia. Dalam seni, dalam grup musik itu ada kebebasan. Nah, kebebasan jati diri dan seni itu adalah sistem nilai bagi mereka. Makanya mereka kepingin bebas, nggak bisa diatur, nggak mau diatur dia. Itu bagian dari sistem nilai mereka. Kemudian tindakan berpola mereka, sistem sosial mereka itu pentas musik. Apa istilahnya? Pentas musik atau apa namanya? Keliling roadshow ya. Konser. Ya, konser, roadshow. Itu tindakan berpola mereka. Sistem sosial mereka begitu. Kalau ada orang punya grup musik kok enggak pernah roadshow, enggak pernah kemana-mana, ya bukan grup musik namanya. Ya. Yang ketiga, dia memiliki wujud kebudayaan. Ya, ini memiliki kaset, memiliki CD, memiliki media, ya media sosial, memiliki karya yang bisa dipegang, bisa dibeli. Kemudian kaum homoseksual, ya homoseksual itu punya mereka sistem nilai namanya kebebasan bercinta. Ya, coba kaumnya Nabi Lut itu, ketika dilarang, enggak, mereka ketika disediakan perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, enggak mau mereka. Mereka mengatakan ini bagian dari kebebasan bercinta. Kita bebas menentukan. Kami nggak cinta sama perempuan, nggak mau sama perempuan, maunya kami sama laki-laki. Itu bagian dari sistem nilainya mereka. Memang pola berpikirnya berbalik. Kemudian mereka memiliki tindakan berpola, memiliki sistem sosial, membentuk komunitas gay atau lesbi. Kumpul-kumpul saya, bahkan pesta seks, naudzubillah, sesama jenis. Kemudian mereka juga memiliki kebudayaan fisik untuk menjalin hubungan di antara mereka, komunikasinya menggunakan majalah buletin gaya, namanya Gaya ya, Gaya Nusantara. Itu punyanya Gay. Mungkin Anda yang informasi yang lama ini, yang baru nggak tahu apa ya, saya nggak ngikuti soalnya. Kemudian budaya belajar, ada tradisi belajar, itu punya sistem nilai, ya memiliki kemuliaan orang berilmu. Orang berilmu itu bagian dari sistem nilai, mulia orang berilmu.
Maka dia mau menuntut ilmu, mau sampai menuntut S1, S2, S3, bahkan S3-nya double-double, bahkan sampai 3. Di Indonesia itu namanya Samsudin Arif itu, dia punya 7 atau 8 bahasa. Itu sekolahnya di Jerman, sekolahnya di Inggris, dia juga sekolah di Indonesia, di Malaysia. Punya 3 gelar doktor dia. Masya Allah. Itu karena dia memang punya keyakinan kemuliaan orang berilmu. Belajar, nggak pernah berhenti dia. Kemudian tradisinya atau sistem sosialnya membaca, menulis, mengamati, meneliti. Itu memang kegiatan berpolanya, hariannya begitu dia. Karena dia berilmu yang membaca, yang menulis, yang mengamati, yang meneliti. Nah, kemudian tindakan fisiknya, dia punya buku, punya jurnal, punya tulisan, ya, yang dia tulis, dia upload di jurnal, dia upload di majalah, ya, dalam buletin-buletin. Karena dia memang itu implikasi dari orang yang berilmu tadi. Bacaannya banyak, bukunya banyak. Kemudian yang berikutnya pencarian agama yang benar. Itu juga bagian dari sistem nilai. Maka dia beragama yang lurus. Enggak sekedar beragama, dia milih cara beragama yang lurus. Nggak mau sekedar beragama, pilih manhaj yang lurus. Menurut dia yang lurus tentunya ya. Bagi orang NU ya NU itu yang lurus. Bagi Muhammadiyah itu yang lurus. Bagi LDI itu yang lurus. Kemudian tindakan berpolanya apa? Ya dia ikut kajian-kajian, ikut jaringan-jaringan, ikut kelompok-kelompok, ngaji sana, ngaji sini, daurah sana, daurah sini, mendengarkan kajian sana, kajian sini, semuanya itu bagian dari tindakan berpola. Ngakunya agamanya lurus, ya, tapi nggak pernah ikut kajian, nggak pernah jaringan, nggak pernah kumpul, itu namanya nggak konsisten. Nah, kemudian wujud kebudayaannya, ya ada pondok pesantren, ada sekolah tinggi, ada radio, ada majalah, misalnya. Itu wujudnya itu, wujud dari pencarian agama yang. Nah, ini juga sama ini ekonomi Islam. Dia juga sama itu sistem nilainya itu ekonomi Islam. Seperti apa ya perekonomian yang bebas riba. Itu bagi dia sistem nilai yang utama yang mulia. Bentuknya gimana? Tindakan berpolanya itu ya musyarakah, mudharabah. Bentuk fisiknya seperti apa? Kalau dia nabung ya di bank syariah. Nggak mau di bank konvensional. Terorisme juga gitu sama. Terorisme menegakkan khilafah Islam. Ini bagian dari sistem nilai, menegakkan. Caranya bagaimana? Dengan demonstrasi. Dengan bom pergi ke medan jihad. Ngebom gereja, ngebom tempat-tempat ibadah orang lain. Ngebom orang kafir. Bentuknya gimana? Kemudian fisiknya itu, ya ada spanduknya, ada rakitan bom, ada video mengajak jihad, itu diantaranya. Kemudian ada budaya bercinta, nah, itu juga sama itu. Budaya bercinta itu punya sistem nilai, memperoleh kasih sayang, menyayangi dan menyintai, itu bagian dari sistem nilai. Kemudian dia bertemu main Facebook, misalnya. Saling berkomunikasi lewat surat,
lewat Instagram, lewat WhatsApp, itu dia sering mengadakan pertemanan. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya orang bercinta itu. Ya ada kado cincin, ada kalungnya, ya, ada karangan bunga. Ya, bunga ya. Kalau karangan bunga mati nanti ya. Nah, budaya pemasaran juga sama, ada sistem nilainya, memperoleh keuntungan yang banyak, membuat iklan, ya, tindakan perpolanya itu. Kemudian tindakan untuk kemudian fisiknya gimana? Ya ada pakaiannya itu. Pakaian, ada alat kecantikan, ada standnya, ada pamerannya, ada showroomnya. Itu bagian dari budaya pemasaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Bisa tahu ya. Kalau enggak ada, segera saya akhiri aja ya. Coba saya cek ya. Ada pertanyaan? Soal Ustaz, Silakan. apakah pekerjaan juga bisa mempengaruhi budaya? Apakah pekerjaan seseorang itu bisa mempengaruhi budaya? Bagus. Ada yang bisa jawab, temannya? Apakah budaya kerja itu bisa mempengaruhi? Bagus. Ada yang jawab? Bisa, Ustadz. Ya, contohnya? Contohnya jam masuk kerja. Ya, terus? Itu mengajarkan atau membiasakan seseorang tersebut biasa bangun pagi. Ya. Atau on time, seperti itu. Bagus. Kalau di kantornya itu suka bolos, ya nanti tradisinya bolos terus ya. Kalau tradisinya dia tepat waktu, ya tepat waktu terus orang itu. Oke. Jadi kalau dia suka bekerja di tempat-tempat yang membuat suka melanggar, misalnya sering terlambat, ya pasti terlambat. Saya kira kalian bisa jawab lah. Nalarnya sudah tahu ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Yang lain? Ya, kalau nggak ada, nggak saya paksa loh. Saya akhiri kalau sudah dianggap cukup. Nggak ada, Ustaz. Saya bagi aja. Saya bagi materinya ya. Nah, Ustaz. Fadol. Fadol. Nah, Ustaz. Maaf, Fadol ditutup. Ustaz, tadi Materinya, Ustaz. Ya, nanti setelah ini tak bagi. Yang terakhir, Ustaz. Apa itu? Keterkaitan kebudayaan. Ya. Pertanyaannya fisik apa? itu kan tadi kan contohnya kayak Villa Jembang itu, maksudnya dari 3 poin itu apa nyambungnya gitu, Ustaz? Kan tadi kan keterkaitan antara tiga wujud kebudayaan. Cuma tadi anak belum mendapatkan untuk kebudayaan fisik itu apa nyambungnya, Ustaz? Keterkaitannya apa untuk kebudayaan fisik?
Ya, misalnya di orang-orang villa ya, orang-orang yang kaya-kaya itu. Biasanya orang-orang kaya itu kan dia memiliki banyak fasilitas. Duitnya banyak. Ya, bahkan duitnya lebih-lebih. Gimana caranya menghabiskan duit itu? Karena dia sudah punya kelebihan uang. Butuh apa? Kebutuhan apa itu? Villa itu kira-kira miliknya orang miskin atau orang kaya? Awalnya dulu. Orang kaya. Punyanya sultan, Ustaz. Orang umum. Orang miskin nggak punya kepikiran villa, ya. Orang miskin itu pinjem villa. Hidupnya jadi desa. Ya, bayangan kita kalau dulu villa itu kan ya tempatnya di gunung, di atas gitu ya. Bisa lihat kemana-mana gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, villa itu maknanya bisa jadi bergeser. Punya rumah di tengah, di pojok-pojok kampung, tapi di desa, dia bilang saya punya villa di desa. Namanya dulu villa itu ya tempatnya spesial. Tapi sekarang semua orang bisa ngomong punya villa. Ya, dulu orang punya mobil. Punya mobil itu enggak sembarang orang. Bahkan ketika usia saya kecil itu tahun 70-an itu, orang punya sepeda ontel itu sudah istimewa. Ya, kalau sekarang orang punya mobil biasa. Ya, nggak punya rumah tapi punya mobil kan. Itu tradisi di Medan itu ya, tradisi orang metropolis perkotaan. Rumah nggak penting. Kenapa? Ya, betul. Itu diantaranya. Makanya di beberapa kota itu diterapkan kalau nggak punya tempat parkir, jangan beli mobil. Ya. Saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang akan datang. Yang penting tugasnya segera digarap. Kemarin kesepakatannya tanggal berapa dikumpulkan? Pokoknya 1 bulan kemarin. 7 Oktober. 7 Oktober ya. 7 Oktober. Masih kurang 3 minggu. Silakan. Ada 3 minggu, Masih silakan lama, manfaatkan. Syukur-syukur 2 minggu selesai. Ya. Syukur-syukur nambah saat. Oh, enggak bisa. Kalau nambah enggak bisa. Udah extra time, Zat. Tuh, kok. Jangan ukurannya yang bagus, enggak cepet-cepetan ya. Saya punya kriteria. Berarti mana yang bagus, mana yang Sesuai enggak. Pokoknya ilmiah penting Ustaz ya. upayakan di-upload. Kalau upload jurnal ya pasti nilainya bagus. Kalau Anda sudah browsing jurnal enggak? Ya, Anda browsing aja dulu. Browsing, ada jurnal, ya jurnal Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Saya memberikan Anda kebebasan, silakan masuk jurnal yang mana. Jurnal 6 pun enggak apa-apa. Ya. Tapi paling enggak Anda harus tahu jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Anda bisa tahu nanti, insya Allah eranya sekarang gampang, cara browsingnya gampang sekarang. Ya, oke, saya kira itu ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang enggak masuk langsung isi absen tidak hadir ya. Yang hadir silakan nulis nama dan nomor induknya. Yang enggak hadir silakan nulis bahwa saya tidak hadir, izin, sakit atau apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.